Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih. Pada video kali ini, saya ingin sedikit bercerita tentang kisah Syekh Jangkung atau yang lebih dikenal dengan nama Saridin. Nama Saridin atau Syekh Jangkung bagi warga Padi Jawa Tengah tentu sudah tidak asing lagi dan tidak bisa dilepaskan dengan cerita mengenai kesaktiannya yang begitu melegenda. Ada beberapa versi mengenai siapakah orang tua Saridin yang sebenarnya. Menurut cerita versi Tutur Tinular, Saridin disebut-sebut putra salah seorang wali songo, yaitu Sunan Muria, dari istri yang bernama Dewi Samaran. Namun, dalam cerita babat itu menyebutkan bayi tersebut memang bukan darah daging dari sang Sunan dan istrinya Dewi Samaran. Lantas, muncul tokoh Branjung dari desa Ngiono yang menyelamatkan dan merawat bayi Saridin hingga beranjak dewasa dan mengakuinya sebagai saudaranya. Tetapi, dalam versi babat Tanah Padi, Saridin adalah anak angkat Ki Ageng Kingiran yang ditemukan di pinggir sungai. Lalu oleh Ki Ageng Kingiran, bayi tersebut diambil dan diberi nama Saridin. Selama ini Ki Ageng Kingiran memang mendambakan seorang anak lelaki, meski telah memiliki putri yang bernama Sumiyem. Setelah dewasa, Sumiyem diperistrikan oleh seorang laki-laki bernama Branjung. Sedangkan Saridin menikah dengan gadis bernama Sumirah atau Sarini, dan dari hasil pernikahannya Saridin mempunyai seorang putra yang diberi nama Momo, dan mereka tinggal di Ngiono Pati. Dalam satu kisah versi dikisahkan Saridin muda yang suka berkelana pernah berguru kepada Sunan Kalijaga, sehingga dia memiliki ilmu kesaktian dan agama yang cukup lumayan. Seiring perjalanan, Ki Ageng Kingiran, orang tua angkat Saridin yang sudah tua, berpesan jika dia meninggal, maka pohon durian miliknya akan diwariskan kepada Saridin dan Branjung, suami dari Sumiyem. Pada suatu ketika, saat Saridin dan istrinya membutuhkan uang untuk menyambung hidupnya, maka ia teringat tentang warisan dari orang tua angkatnya, yaitu pohon durian yang tumbuh di belakang rumah Ki Branjung, yang kala itu sedang berbuah lebat. Tentunya buah durian itu bisa menjadi salah satu sarana untuk menyambung hidupnya. Maka bergegaslah Saridin untuk menuju ke rumah kakaknya. Sesampainya di rumah sang kakak, Saridin disambut hangat oleh Sumiyem. Namun, berbeda dengan suaminya Ki Branjung yang nampak tidak suka dengan kedatangan Saridin. Hal itu nampak sekali ketika Saridin hendak diberi makan oleh sang kakak, yang ketika itu tahu kalau Saridin sedang lapar. Namun, makanan yang hendak dikasihkan ke Saridin dicegah oleh Ki Branjung. Kakangmu sarep wong aku pirang-pirang segani kene mangan sik. Ora, wis aku. Namun dengan legowo Saridin membiarkan semua itu. Hingga saatnya Saridin mengungkapkan maksud kedatangannya, yaitu meminta hak warisan atas pohon durian yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Bapak, simbok biyen padha mati ki lak ninggal warisan to ya. Oh iya. Nah iya, ora kok ogah-ogah, ora kok sing wujud omah lan tanah ki ora. Kae lho, duren rong iki nedeng-nedenge wah. Mbok aku njaluk bagian kok sakwet to ya. Namun, lagi-lagi Ki Branjung sangat tidak menyukai hal itu. Muncullah ide dari Branjung untuk membagi hasil buah durian yang ada di rumah mereka, yaitu dengan cara bila mana buah durian jatuh di siang hari, maka buah durian tersebut menjadi hak Ki Branjung, dan bila buah durian jatuh pada malam hari, itu adalah hak milik
Saridin. Gawe. Durian kuwi le ngunduh rak kudu nek wis tiba. Iya. Saiki aku nganggo tatanan bagianmu sing tiba bengi, aku sing tiba awan. Dadi nek tiba awan sing ngepek aku. Ning nek tiba bengi ya sing ngepek kowe. Dengan pembagian hasil seperti itu, Saridin mengiyakan dan Ki Branjung pun senang karena dia berpikir kalau buah durian jatuh di siang hari, dia tidak akan susah dan kesulitan menemukannya. Berbeda dengan buah yang jatuh di malam hari. Setelah maksud hatinya sudah disampaikan, maka Saridin pun berpamitan untuk pulang. Dan sesampainya di rumah, ia ceritakan kejadian yang ada di rumah kakaknya kepada sang istri. Neng kanthi janji aja nganti kok langgar kowe engko malah jenggungi nang kene. Saiki ngene. Nek Rino bagi aku nek tiba bengi kowe sing duwe. Ning kowe yo piye, Pak? Ning kowe Ayo sabar. priye? Wong pancen yo butuh tak saguri. Setelah itu, Saridin menyiapkan senjata yang berupa bambu runcing yang akan dia bawa untuk berjaga-jaga dari hewan buas di malam hari sambil menunggu durian jatuh. Di tempat lain, Ki Branjung menunggu durian jatuh siang hari sangat kecewa karena hampir beberapa hari dia berjaga di siang hari, tak ada satupun durian yang jatuh. Namun, buah selalu jatuh di malam hari, yang mana itu adalah hak dari Saridin. Dan banyak yang bercerita kalau kini Saridin sudah berkecukupan dari hasil buah durian yang berlimpah ruah. Muncullah niat jahat dari Ki Branjung untuk menakut-nakuti Saridin. Alhasil, pada suatu malam, Ki Branjung mengedap-edap keluar rumah dengan menggunakan kostum harimau yang bermaksud menakut-nakuti Saridin, biar dia pulang dan hasil durian yang jatuh dapat ia ambil. Suara Ki Branjung menirukan suara auman harimau. Saridin kala itu spontan kaget mendengar suara itu. Lalu ia ambil bambu runcing yang sudah ia siapkan. Lalu dia cari asal suara tadi. Ternyata benar, ada harimau yang sedang memakan duriannya. Lalu ia lemparkan bambu runcing ke arah harimau tersebut. Bambu runcing terhempas pas terkena pada perut sang harimau. Lalu terdengar suara teriakan. Waduh! Saridin pun terkaget-kaget mendengar suara teriakan aduh dari harimau. Lalu ia bergegas mendekati harimau tersebut. Dan benar saja, setelah ia amati, lalu dia pegang dan buka tutup kepala harimau, ia sangat terkejut. Ternyata harimau itu adalah harimau jadi-jadian, dan harimau itu adalah Ki Branjung, kakak iparnya. Namun dia tadi sangat sadar kalau yang ia bunuh sebenarnya adalah harimau, bukan kakak iparnya. Dengan perasaan campur aduk, ia angkat harimau tersebut, lalu ia bawa ke depan rumah kakak iparnya. Lalu ia letakkan di sana dan pergi kembali ke gubuk untuk menunggu durian yang jatuh. Dari dalam rumah sang kakak, ternyata Sumiyem tiba-tiba terbangun dan ia tidak mendapati suaminya tidur di sampingnya. Setelah ia menunggu beberapa saat, sang suami tak kunjung kembali ke kamarnya. Sumiyem berinisiatif untuk mencari suaminya Ki Branjung. Setelah ia cari beberapa titik dari dalam rumah, ia tidak menemukannya. Maka ia pun berniat untuk mencari suaminya keluar rumah. Namun saat keluar rumah, saat ia buka pintu, ada sesuatu yang tergeletak di depan pintu rumahnya, menyerupai harimau mati yang bersimbah darah. Lalu ia memberanikan diri untuk mendekati dan memegang harimau jadi-jadian tersebut. Setelah ia buka tutup kepala harimau, sontak ia berteriak. Teriakan Sumiyem di tengah malam tersebut terdengar oleh warga sekitar dan petinggi Giono. Lalu beberapa warga mendatangi rumah Sumiyem yang masih terdengar tangisan keras sekali.
karena sang suami tewas bersimbah darah. Semakin lama semakin banyak warga yang berkumpul, dan Saridin pun mendengar suara riuh warga yang sedang berkumpul. Ia pun mendatanginya. Lalu dengan polosnya Saridin bertanya kepada beberapa warga, "Ono apa iki? Kok rame banget nih kene? Kakangmu Branjung Den mati." Jawab beberapa warga. "Innalillahi wa innalillahi rojiun," pungkas Saridin. Petinggi Ngiono yang pada saat itu berada di lokasi melihat Saridin membawa bambu runcing yang berlumuran darah. Lalu ia menanyakan kejanggalan tersebut kepada Saridin. "Din, si mau gawa apa kuwi?" tanya petinggi Ngiono tersebut. "Walah niki to, niki senjatane kula, Pak, menawi wonten kewan sing mbayake," jawab Saridin. "Lah kuwi kok gubah getek kaya ngono?" tanya petinggi Ngiono kembali. "Lah nggih, bakdo kula nggih mateni macan." Lalu petinggi Ngiono tersebut yakin bahwa yang membunuh Ki Branjung adalah sang adik iparnya sendiri, yaitu Saridin. Cuma mateni wong. Mboten. Lah kuwi buktine nggawa pringkok liciti ngono, Pak? Mboten, niki lak mangke nek mantuk nggih mikul duren. Lah kok gubak getih? Kula nggih nawak macan. Oh, macan. Nggih. Lah niku napa buntung? Wah, ngomong kamu ngawur. Tangamu ngono kok piye to? Aku ku ya urung edan kok yu. Sik kakang ora ipeku kok tak pateni iki priye. Kowe tegel ta Kang karo kangamu? Lho. Kepiye sing dalan ana? Namun Saridin juga mengelak kalau ia telah membunuh kakak iparnya karena dia tadi membunuh macan, bukan Ki Branjung. Perdebatan antara keduanya tidak menemukan solusi. Lalu petinggi Ngiono beserta Saridin dan warga yang ada di sana membawa mayat Ki Branjung ke pendopo Kadipaten untuk bertemu dengan sang Adipati Pati untuk meminta jalan keluar atas masalah ini. Loh, lagi pamong desa kok padha sowan kabeh iki desane rak disuwungake kaya. Ayo padha lungguh kono sedhep. Petinggi miyon. Iki jamu pati sama kok. Kula mumet banget kok. Di sana pun Saridin tetap pada pendiriannya. Kon ngiling-ngiling niku pripun? Lha iki layon, iki ana layon to. Layon iki tegese wong sing wis mati. Iki sapa sing wis mati lagi ora ini? Oh, niku dibuka niku. Oh, niku IP kula niku kan dibuka. IP-mu jenenge Branjung. Nggih. Matine IP-mu Branjung kuwi tak kowe to Den sing mateni? Mboten. Wong IP kok dipateni. Napa kula niku edan kan? Iki ana wong mati ya? Tak takoni. Sing mateni iki sapa? Niku sing geblekan niku. Heeh. Kula. Ha iya, sing mateni iki kowe ta? Nggih. Sing mati iki sapa? Macan. Iki lho tak buka, coba. IP kula. Sing mati iki sapa? Iki rupane kaya ngene iki sapa? Nggih IP kula niku. IP-mu ta? Branjung ta? Nggih. Dadi yen ngono sing mateni iki kowe? Mboten. Kowe mateni apa? Macan. Namun berkat kecerdikan sang Adipati, Saridin pun ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan tersebut dan harus dipenjara. Den Saridin. Nek ngono sing luput macane ya. Nggih. Kowe sing bener ya? Nggih. Dadi nek wong bener iki nek hukum ora matuk. Lah saiki ngene. Macan iki salah, bakal tak hukum. Macan iki tak hukum tak pendem. Ah niku cocok. Enggak kaya ngono. Ya ta. Ning kowe wong bener. Wong bener kudu diganjar. Kaya ngono ya. Kowe tak ganjar ya, Din. Manggono omah gedhong. Pundi arahe? Kono kae. Lah kae, entok silokane kae. Kowe turu kono mangan diwenehi adus mengko kowe diterke. Mangan ya diterke. Sebelum masuk ruangan penjara, Saridin menanyakan sesuatu kepada sang Adipati. Apakah dia boleh pulang apabila ia kangen dengan anak dan istrinya? Sang Adipati pun menjawab, "Oleh wae Din, tapi yen bisa." "Boleh saja Din, tapi kalau kamu bisa." Mendengar jawaban itu,
Saridin tersenyum kecil. Kena mulai, nek bisa. Ya, Nggih, leres niku mriki kula gadah anak dhewe. ya. Kula entuk cilik anak kula nek iso. Kae omahke tak wenehke kowe panggono ning kono. Ning kaya ngono. Mangan diwenehi adus diterke. Ora kena mulai, nek kowe arep mulai ya kena. Angger bisa kaya ngono. Dan benar saja, setelah beberapa saat Saridin berada di dalam penjara, ia kangen kepada Momok sang putra tercintanya. Setelah malam tiba, dengan kekuatan yang ia miliki, Saridin pun keluar dari penjara dan pulang ke rumah menemui sang istri dan putra tercintanya tanpa diketahui seorang petugas pun. Kejadian ini berulang beberapa kali, hingga suatu malam pada saat ia pulang ke rumah, ternyata di dalam rumah ada tamu, yaitu Petinggi Ngiono yang kala itu sedang merayu istri Saridin. Saridin yang mengetahui hal tersebut, ia terdiam sementara waktu, sampai tiba saatnya sang petinggi hendak berbuat tidak senonoh kepada sang istri. Barulah Saridin keluar dari persembunyiannya. Sontak saja Petinggi Ngiono tersebut kaget bukan kepalang melihat tiba-tiba Saridin berada di dalam rumah. Lalu tanpa basa-basi, Petinggi Ngiono tersebut lari tunggang langgang bak kuda kesetanan. Bukannya lari untuk pulang ke rumah, namun Petinggi Ngiono tersebut menuju Kadipaten menemui Adipati-Pati untuk menanyakan apakah Saridin masih di dalam penjara atau sudah dibebaskan. Tinggi Ngiono itu. Ngendikane niku sampeyan niku pripun? Ngendikane si Saridin niku pun dukum. Sampeyan niku malah nyilakake wah pun pripun sampeyan niku. Lha ya nek Saridin wis dihukum kowe arep apa? Lah nggih wong dukum oblane nika teng omah ngoten lho. Kula niku dadi lurah kira apa ngoten. Iki piye? Teng omah. Sikondo sapa? Adipati meyakinkan Petinggi Ngiono kalau Saridin masih di dalam penjara. Lalu Adipati yang diiringi oleh beberapa pengawal mengecek keberadaan Saridin yang berada di dalam sel. Benar saja, saat itu Saridin tengah tertidur pulas. Petinggi Ngiono pun kena semprot dari sang Adipati karena telah mengabari berita hoax. Ora pisan ora pindho. Wis kondang nek Petinggi Ngiono kuwi petinggi sing drugal. Nuwun pamit. Mau nyadi sik. Kowe aja Dibangunkan Saridin dan ditanyakan akan kebenaran cerita Petinggi Ngiono tersebut. Namanya saja Saridin, dia sangat polos dan tidak pernah berbohong. Ia mengakui sebenarnya yang terjadi bahwa ia pulang ke rumah karena sebelumnya sang Adipati memang memperbolehkan ia pulang kalau bisa, dan terbukti Saridin bisa pulang. apa nyata kowe bali nyang omahmu sak? Nggih. Loh, sing kenal. Kowe sedang wajah Bupati. Lah nggih. Kowe bali nyang omah ora? Wangsul. Hal tersebut membuat sang penguasa Pati marah. Ia pun menyuruh prajurit untuk menghukum Saridin dengan hukuman gantung. Tapi saat Saridin hendak dihukum gantung dengan posisi tali sudah menjerat di lehernya, prajurit yang biasa mengeksekusi hukuman gantung kewalahan saat mau tarik tali untuk menggantung Saridin. Lagi-lagi Saridin bertanya kepada sang Adipati yang kala itu juga menyaksikan proses hukum gantung Saridin. "Kanjeng Adipati, bolehkah saya membantu para prajurit untuk menarik talinya?" Tanya Saridin. "Boleh saja, kalau bisa," jawab sang Adipati. Dan karena izin itu, Saridin lepas dari talinya, lalu ikut menarik tali gantungannya. Melihat hal itu, sang Adipati semakin murka. Ia menyuruh para prajurit untuk membunuh Saridin saat itu juga. Lalu Saridin memutuskan untuk melarikan diri. Namun para prajurit pun tak tinggal diam. Mereka terus mengejar Saridin. Setelah tak terkejar lagi,
Saridin beri istirahat dan berdoa memohon kepada Tuhan untuk keselamatan keluarga yang ditinggalkannya. Setelah itu, ia merasa bingung karena harus mau kemana lagi. Di tengah kerisauannya, datanglah Kanjeng Sunan Kalijogo. Saridin pun bersembah sujud kepada sang Sunan yang ia panggil dengan sebutan Sang Guru Sejati. Kanjeng Sunan, oh Guru Sejati, Syekh Maloyo. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga pun memberi petunjuk kepada Saridin untuk berjalan terus ke selatan hingga ia bertemu dengan pantai. Di sana ia akan bertemu dengan seseorang yang akan memberikan ia petunjuk berikutnya. Saridin pun melaksanakan perintah dari sang Sunan. Ia berjalan terus ke selatan hingga ia bertemu dengan bibir pantai. Benar saja, beberapa saat ia di sana, ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang keluar tiba-tiba dari lautan luas. Saridin, panggil wanita tersebut. Panjenengan Saridin teka sampun ngertos nami kula sarta kersa nguwuh kula Saridin. Saridin pun terkaget karena wanita tersebut ternyata sudah mengetahui namanya. Ya aku iki wong tuamu, San. Tiyang sepuh kula, oh ibu. Aja caket-caket karo Saridin, kono lungguh Kang Prayoga. Kula nderek panjenengan ibu. Setelah ia jelaskan, ternyata dialah sang ibu Saridin yang tidak lain adalah Dewi Samaran. Asma panjenengan menika sinten ibu? Kula kedah nuwun sinten kalian panjenengan ibu? Aku Dewi Samaran, San. Dewi Samaran. Dari situ, Saridin diberi petunjuk berikutnya untuk pergi ke Kudus menemui Sunan Kudus untuk berguru dan belajar ilmu agama di sana. Lalu Dewi Samaran pun kembali menghilang. Sesuai petunjuk dari sang ibu, Saridin pun pergi ke Kudus untuk menemui Sunan Kudus dan belajar di sana. Sesampainya ia di padepokan Kanjeng Sunan Kudus, Saridin bertemu dengan murid-murid yang lain yang ada di sana, dan ia diejek karena berpakaian lusuh dan sangat bau sekali. Engko dhisik, ya satria potongane kumut-kumut ngene. Lho, perkara niku rak kenging anu Mas mangke. Iki rak saking derek salin. Lalu tiba pada saatnya Saridin ditemukan dengan Sunan Kudus. Ia pun diterima sebagai murid di sana. Sampung salat, kowe ngadep aku ya Din ya. Nggih. Kula teng ngriki mawon riyen. Ora kono bareng-bareng melu. Lho karo kancane kae men bareng men srapo. Nggih melu kecil nika wau. Nggih, nggih. Beberapa hari kemudian, saat Saridin hendak membantu mengambil air untuk mengisi bak wudhu, Saridin dikerjai oleh teman-temannya. Ia tidak dipinjami genuk atau tempat untuk ambil air. Justru Saridin diberikan keranjang untuk ambil rumput. Lho, ora ngono to Mas. Lah terus nganggo apa aku iki? Wong rakane iku ana keranjang ora kenapa. Endi? Kae kono. Kae masjid Kudus kene ta? Iya. Namanya juga Saridin. Dengan kesaktiannya pun ia bisa menggunakan keranjang tersebut untuk mengambil air, dan bak air wudhu pun lebih cepat penuh. Hal itu terdengar oleh Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Kudus pun meminta Saridin untuk tidak mengulangi hal tersebut, yaitu pamer kesaktian pada murid-murid lainnya, dan Saridin pun mengangguk. Hingga pada suatu hari, saat Saridin melihat kubangan air bekas air wudhu, di mana di sana tidak mungkin akan ada ikannya. Tapi menurut Saridin, di mana ada air, di situ pasti ada ikannya. Benar saja, banyak sekali ikan yang ada di kubangan tersebut, sehingga ada beberapa santri melihat hal itu, dan terdengar juga sampai kepada Sunan Kudus. Lalu Sunan Kudus pun mendatangi Saridin yang kabarnya sedang mengambil ikan dari kubangan air. Sang Sunan pun bertanya kepada beberapa murid, apakah pernah menebar ikan di lokasi tersebut. Para santri menggelengkan kepala, namun Saridin menjawab, setiap ada air, pasti ada ikannya Kanjeng. Kula menika rak gadah ketongan to Kanjeng Sunan.
anggere ana banyune mesti ana iwake ngaten. Oh, ngono dadene. Bener kuwi. Nggih. Saben ana banyu mesti ana iwake. Nggih leres Kanjeng Sunan. Sunan Kudus pun memerintahkan santrinya untuk mengambil kendi tempat air minum. Lalu sang Sunan bertanya kepada Saridin, "Din, apa di dalam kendi ini ada ikannya?" Jawab Saridin, "Ada Sunan." Benar, setelah airnya dikeluarkan ternyata ada ikannya. Oh ya Kanjeng Sunan. Apa ana iwake, Din? Wonten Kanjeng Sunan. Hah? Wonten wontenipun. Iwake apa? Kaya melok-melok temen lho. Tenan ya. Lalu berikutnya, sang Sunan memerintahkan murid lainnya untuk mengambil buah kelapa dari pohon kelapa yang ada di dekat kubangan tersebut dan ditanyakan lagi kepada Saridin, "Din, apakah ada ikan di dalam air kelapa ini?" Jawab Saridin, "Ada Kanjeng Sunan." Lagi-lagi Saridin membuktikan setelah buah kelapa dipecahkan, benar-benar aneh, ada ikan di dalam kelapa tersebut. 3, 4, 5. Wih, nganti ana 11. Karena Saridin terlalu jumawa dan pamer kelebihan yang ia miliki, dan Sunan Kudus takut hal tersebut dapat berpengaruh kurang baik kepada murid-murid lainnya, maka Saridin pun diusir dan tidak diperbolehkan menginjakkan kakinya di tanah Kudus. Saridin, saiki wis ora tak parengake ngancikake sikile menyang bumi Kudus. Lalu, dengan perasaan yang sangat menyesal, Saridin meninggalkan Kudus. Dan ia pun bingung harus kemana ia pergi. Kalau ia pulang ke Giyonopati, tentu ia akan ditangkap oleh para prajurit-prajurit Kadipaten Pati karena kesalahannya yang terdahulu. Di tengah kegalauan, datanglah Sunan Kalijaga memerintahkan Saridin untuk topong rombang atau bertapa di lautan dengan hanya dibekali dengan 2 buah kelapa sebagai pelambung. Tidak boleh makan kalau tidak ada makanan yang datang, dan tidak boleh minum kalau tidak ada air hujan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, Saridin bertapa di laut dan hanyut terbawa ombak. Akhirnya, ia terdampar di salah satu pulau yang ada di Sumatera. Bagaimanakah kisah selanjutnya Saridin setelah terdampar di Pulau Sumatera? Apakah Saridin akan selamat? Saksikan video berikutnya untuk tahu kelanjutan kisahnya. Terima kasih sudah menonton, dan tidak lupa saya ingatkan untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.